dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. Jadi Bapak Ibu, malaria memiliki jenis-jenis Plasmodium. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, yang kedua ada Plasmodium vivax, yang ketiga ada Plasmodium malariae, dan yang keempat ada Plasmodium ovale. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang penularan malaria. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Nyamuk ini menjadi perantara atau vektor penularan malaria setelah menggigit orang yang terinfeksi. Kemudian menularkannya ke orang lain melalui gigitannya. Penyebaran malaria juga bisa terjadi melalui transfusi darah, transplantasi organ, atau dari ibu hamil ke bayinya. Kemudian ada gejala malaria. Gejala malaria umumnya muncul dalam waktu 10 hari hingga 4 minggu setelah terinfeksi gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit. Gejala yang paling umum adalah demam, menggigil, sakit kepala, dan berkeringat banyak. Selain itu, penderita malaria juga bisa mengalami mual, muntah, diare, nyeri otot, kelelahan, dan kehilangan nafsu makan. Dalam beberapa kasus, gejala seperti kejang, penurunan kesadaran, dan kesulitan bernapas juga bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosis malaria. Jadi Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah orang tersebut terkena penyakit malaria, kita perlu melakukan 2 diagnosis di atas. Yang pertama adalah tes darah dengan mikroskop dengan dilihat parasitnya. Terus yang kedua ada tes RBT atau rapid diagnosis test. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencegahan malaria. Jadi Bapak Ibu, jika kita sedang terkena penyakit malaria, kita dapat mencegah dengan cara gunakan kelambu sebelum tidur, oleskan obat nyamuk, pakai pakaian tertutup, dan bersihkan lingkungan agar tidak terjadi sarang nyamuk di tempat itu. Kemudian ada pengobatan malaria. Penyakit malaria tidak hanya memiliki cara pencegahan tetapi juga pengobatan. Cara pengobatan malaria adalah dengan pemberian obat anti malaria untuk membunuh parasit. Jenis dan jangka waktu pemberian obat tergantung pada jenis parasit yang menyerang, tingkat keparahan gejala, dan kondisi pasien. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan. Di sini saya akan bertanya, bagaimana sih seseorang itu bisa terpapar penyakit malaria? Oke, jadi baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi, seseorang dapat terpapar penyakit malaria karena ketika ia tidur, ia tidak menggunakan kelambu atau tidak menoleskan obat nyamuk pada tubuh. Dan mungkin juga kebersihan lingkungan seperti halaman rumah, dalam kamar, atau ruangan mungkin tidak dibersihkan sehingga nyamuk membuat sarang. Apakah sudah jelas Ibu? Jelas. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Di sini saya ingin bertanya terkait dengan apa itu malaria. Di situ saya kurang paham dengan penjelasan Ibu tadi yang pertama. Dengan itu saya minta Ibu untuk menjelaskan ulang terkait dengan apa itu malaria. Oke Pak, di sini saya akan menjelaskan bahwa malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronik yang disebabkan oleh Protozoa Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembesaran limpa. Sedangkan